Semuanya, perkenalkan aku Dila selaku moderator yang akan memimpin jalannya hari ini. Nah, kalian udah nggak sabar banget nggak sih sama acara hari ini? Emangnya kita bakal belajar apa sih hari ini? Mungkin kalian boleh kasih reaction ke aku di kolom chat. Oke. Nah, sebentar lagi kita itu bakal belajar bareng tentang website personal branding dan juga kerja remote. Kalian penasaran banget nggak sih? Apalagi sekarang zaman itu udah semakin berubah cepat dan juga teknologi ini udah berkembang pesat banget loh. Nah, keren banget kan untuk acara kita hari ini? Oke, nah sebelum itu mungkin kalian bisa temenin aku nih bareng-bareng buat on cam pakai virtual background. Mungkin bisa di-share dulu virtual backgroundnya. Oke. Oh iya, sebelum acaranya benar-benar dimulai, aku pengen kenalin kalian sama Kaizen Room. Karena di antara kalian pasti ada lah ya yang baru join acara Kaizen Room hari ini dan belum tahu tuh sebenarnya Kaizen Room itu apa sih. Nah, hari ini aku mau kenalin kalian nih ke Kaizen Room. Oke, nah di sini aku pengen kenalin dulu ya, apa sih sebenarnya Kaizen Room itu? Halo semuanya, di sini kami adalah Kaizen Room. Di sini kita itu fokus pada perubahan-perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kita ini percaya bahwa semua orang itu bisa berubah menjadi lebih baik. Yuk kita mulai perjalanan perubahan kamu bareng kita di Kaizen Room. Karena Kaizen Room itu because people matter. Oke, nah selanjutnya di sini ada ruang bertumbuh. Di Kaizen Room itu kita bantu kamu untuk terus berkembang. Lewat pendekatan Kaizen, kita gali potensi kamu dan bantu kamu untuk menjadi lebih baik dengan skill yang relevan dan juga pastinya sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, dari itu yuk kita bareng-bareng tumbuh bersama kami di Kaizen Room dan tunjukin kalau kamu itu bisa. Oke, nah sekarang kita ini tuh sebenarnya lagi dihadapin sama kondisi dunia yang berubah dengan sangat cepat. Mulai dari tantangannya dan juga digitalisasinya nih. Nah, dari itu terdapat kesenjangan skill yang makin terasa dan juga adaptasi yang susah dan adanya diversitas yang di mana ini tuh penting banget apalagi di Indonesia karena kita itu dari beragam suku dan juga ras, ya kan? Nah, di Kaizen Room itu kita bantu kamu dan juga teman-teman kamu untuk siap hadapi semua tantangan itu. Selanjutnya, kita di Kaizen Room itu pengen nyebarin mindset, ada tiga nih. Yang pertama ada Kaizen Mindset, Digital Mindset, dan juga Agile Mindset. Nah, apa sih sebenarnya itu? Itu adalah hal-hal yang pengen Kaizen sebarin lewat acara-acaranya nih. Ada event, training, dan juga konsultasi. Kita bantu kamu dan juga teman-teman kamu untuk belajar lebih fleksibel dan juga siap menghadapi perubahan. Di Kaizen Room, masa depan kalian menjadi lebih cerah. Sebenarnya di Kaizen Room itu selain public event yang sekarang kita sedang jalanin, itu ada apa lagi sih? Jelas Kaizen itu ada banyak acaranya dong. Yang pertama itu event publik yang sekarang kita sedang jalanin dan juga kita sering kunjungan ke kampus, ke perusahaan ataupun ke sekolah-sekolah untuk ngasih training. Trainingnya ini mulai dari soft skill dan juga hard skill, mau tentang komunikasi, skill digital ataupun leadership. Nah, kita dari Kaizen siap bantu kamu dan juga teman-teman kamu untuk menjadi yang terbaik. Nah, Kaizen ini udah berdiri sejak tahun 2017, di mana kita selalu mengadakan training mulai dari offline, online, hybrid, dan di kondisi indoor dan juga outdoor. Oke, untuk memulai acara hari ini, selamat menikmati perubahan keren bareng Kaizen Room. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang program-program Kaizen Room, kalian bisa cek di WhatsApp-nya atau cek juga di Instagram-nya, bisa langsung DM aja ke @kaizenroom. Oke, nah tadi aku udah ngejelasin nih tentang Kaizen Room. Kalian juga pasti udah kenalan kan sama Kaizen Room itu apa? Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita bakal ada video nih yang harus kita tonton bareng-bareng. Yuk kita saksikan videonya.
Oke, wah ternyata kita hari ini punya topik yang sangat menarik dan juga relevan ya, yaitu membuat website tanpa coding, kerja fleksibel, dan juga bekerja remote gitu. Nah, kita ini semua tahu kalau di era digital ini kemampuan untuk membangun kehadiran online dan juga bekerja secara fleksibel itu adalah kunci untuk sukses loh teman-teman. Nah, bersama narasumber kita yang hadir hari ini, yang tentunya pasti sangat luar biasa, kita bakalan belajar nih gimana caranya memanfaatkan teknologi digital untuk membuka peluang baru dalam karir kita. Oke, yang pertama akan ada Kak Aidil Wicaksono selaku Managing Director dari Kaizen Room. Halo Kak Aidil, Halo Kak Dila, selamat sore. sore. Gimana nih Kak Aidil, udah siap? Siap, siap, senang banget. Semoga Kak Dila dan teman-teman kabarnya baik dan sehat semua ya. Oke, mungkin dari Kak Aidil boleh langsung aja Baik, dipersilakan. terima kasih banyak Kak Dila. Izin untuk dimulai, izin people. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat, salam kebajikan buat kita semua. Happy banget di sini ketemu dengan nama-nama yang nggak asing. Ada Kakak Jendri juga, ada Maulana Rangga, ada Kak Arif juga, dan teman-teman semua. Thank you sudah mau hadir di Ngerti Digital sore hari ini karena panggung sebenarnya lagi-lagi bukan di saya. Di sini ada narasumber yang luar biasa, ada Kak Ayu Ramadan yang nanti akan juga ngobrol banyak soal topik yang mungkin itu narik minatnya teman-teman banget. Saya akan coba untuk memantik apa sih sebetulnya yang menginisiasi kegiatan kita di hari ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya langsung aja mau coba untuk share screen. Karena topik kita kan cukup padat ya. Tadi disampaikan oleh Kak Dila bahwa perubahannya terus terjadi, transformasinya terjadi, dan per hari ini saya lihat dua berita yang cukup mencengangkan. Berita yang pertama adalah katanya semakin ke sini kita akan sulit untuk mencari pekerjaan di Indonesia. Yang kedua, ternyata dari LinkedIn sendiri itu cukup menggambarkan sepertinya satu dekade ke depan teman-teman sekalian akan terpikir untuk nggak kerja 9 to 5. Nah, isunya kan terus berkembang dan saya rasa teman-teman juga sudah cukup melihat ada banyak rekan-rekan lainnya yang kayaknya saya kerja di mana aja, kapan aja, dengan alat seadanya, dengan laptopnya dan tentu dengan koneksi internet. Tapi yang menjadi pertanyaan besar kan gimana caranya ya? Prosesnya seperti apa ya? Kita akan coba untuk ulik itu sama-sama, nanti sama bareng Kak Ayu Ramadan. Nah, teman-teman buat yang baru kenal sama saya Rui Caksono, Managing Director dari Kaizen Room. Saya di sini ngebantu untuk nge-build Kaizen Room lebih luas lagi impact-nya, terutama bisa ke daerah-daerah yang teman-teman semua sampai. Dengan digitalisasi, dengan adanya transformasi yang teman-teman semua gunakan saat ini, kita kayaknya udah nggak bisa nampik bahwa teknologi itu penting banget untuk menunjang karirnya teman-teman sekalian. Mulai dari proses meningkatkan keterampilan, mulai dari mencari lebih banyak peluang, membangun jaringan, networking, itu bisa ketemu di mana aja. Hampir 50 orang join di sesi Ngerti Digital kali ini, rasanya sayang deh kalau teman-teman nggak saling kenalan. Boleh banget coba untuk disampaikan. Misalnya, saya ideal sebagai apa gitu ya. Karena berjejaring di ruang digital itu menjadi salah satu langkah juga untuk kita saling silaturahmi dan tadi membangun koneksi. Yang ujung-ujungnya apa? Menciptakan lebih banyak peluang dan meningkatkan visibilitas. Keberadaan teman-teman semua diakui. Coba deh bayangkan, saat teman-teman merasa bahwa kayaknya kalau ngegambar gitu aja, saya mah bisa. Kayaknya kalau nulis gitu aja, saya mah bisa. Kayaknya kalau diminta bikin gitu aja, saya mah bisa. Tapi cuma ngomong itu dalam hati, nggak coba untuk nunjukin ke dunia luas bahwa teman-teman bisa. Visibilitasnya tertutup dan nggak banyak orang tahu bahwa teman-teman bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan seperti yang teman-teman akui gitu. Nah, hal itu sebetulnya yang menginisiasi, yang bikin saya juga gregetan, kayaknya perlu deh buat teman-teman di sini punya satu website personal untuk bisa menunjukkan visibilitasnya, meningkatkan karirnya, dan akhirnya kecakapan-kecakapan yang dimiliki bisa dipahami pun tadi membuka lebih banyak peluang. So, berarti udah cukup dipahami kan ya, bahwa keberadaan kita di ruang digital itu nggak hanya di sosial media aja, tapi tadi perlu untuk ditunjukkan kita apa, bisa apa, punya apa, dan sebagainya. Nggak, kita nggak ngomongin pencitraan, teman-teman semua juga nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain, coba untuk ditunggu dulu aja, kira-kira kita nih happy-nya ngerjain apa, sukanya di bagian mana, dan ada hal-hal yang paling baik tuh
ter-the best apa ya yang bisa teman-teman semua lakukan. Dan akhirnya bisa coba untuk kita kumpulin tuh banyak portofolio, banyak karya, banyak testimonial, atau bahkan program-program yang pernah diikutin, program-program yang pernah dijalanin di dalam sebuah website pribadi. Seru kan ya? Bayangin deh kalau ternyata teman-teman dicari namanya di Google, apa yang ketemu ya? Sudah sesuai dengan maunya atau belum ya? Nah, dibanding ragu, bingung kayak apa, dimulai pertama nih ya. Pertama yang jelas kenalan dulu aja di kolom chat, silahkan. Boleh bagiin link Instagram masing-masing juga boleh. Sekali lagi, karir ke depannya bisa semakin suram, bisa semakin cerah sebetulnya. Tergantung dari konteks kita ngelihatnya dan konteks kita mempersiapkan dirinya. Salah satu hal untuk bisa mempersiapkan, kita akan coba untuk ulas sama-sama website pribadinya teman-teman sekalian. Karena nanti seiring, kan kita juga tahu bahwa ngerti digital tuh nggak teoritis, ngerti digital tuh nggak hal-hal yang teman-teman semua biasanya dapat di kampus atau bahkan sekolah. Karena teman-teman akan coba untuk ngulik dan lihat secara langsung gimana sih prosesnya pembuatan konten-konten menarik yang perlu dimasukin di websitenya. Bagaimana kita juga tahu sense kita terhadap kayaknya desainnya bagusnya kayak gini deh, kayaknya isinya bagusnya seperti ini deh. Sampai kita juga bisa kok untuk menuliskan beberapa macam artikel atau bahkan informasi untuk memperkuat kehadiran digitalnya teman-teman sekalian. So, dari hal itu, peluangnya akan semakin banyak dan kerja fleksibel itu nggak lagi hanya sekedar cita-cita, tapi bisa teman-teman semua lakuin mulai dari sekarang. Pilihan karirnya ada banyak, ya. Di sini gini, di sini nggak untuk menjelekkan satu dan lainnya di pilihan karir, tapi saya ingin ngajak teman-teman untuk melihat secara lebih luas lagi, lebih beragam lagi bahwa ternyata nggak cuma satu loh pilihan karir. Ternyata nggak hanya yang kita tahu aja loh. Ternyata ada banyak yang bisa teman-teman semua lakukan. Bahkan saat masih sekolah, saat masih kuliah. Kalau saya kepikirannya dulu beres kuliah dulu aja, baru nyobain kerja. Ternyata itu udah nggak relevan sekarang. Teman-teman perlu untuk ngambil langkah sedini mungkin ya, buat tahu pilihan karirnya, mulai bangun portofolionya, mulai merambah ke banyak platform online dan gabung sama komunitas yang terdekat aja, bareng sama kita aja di Kaizen Room, gitu ya. So, gimana caranya sukses bekerja remote nanti akan dibahas lebih banyak oleh Kak Ayu Ramadan terkait bagaimana beliau juga ngotak-ngatik websitenya, bagaimana beliau juga ketemu dengan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang membuat beliau kayaknya nggak usah jauh-jauh gitu ya. Hal-hal ini akan coba untuk kita ulas di kegiatan Kaizen Talk, di kegiatan Diginomic, di public event Kaizen Room berikutnya. Itu aja mungkin dari saya sebagai pemantik awal dan saya rasa curiosity atau rasa penasaran teman-teman sekalian sudah membuncah. Kita akan langsung ngobrol aja nanti sama Kak Ayu Ramadan. Saya kembalikan kepada Kak Dila. Thank you. Oke, wah, thank you ya Kak Aidil. Ini benar-benar bagus banget materinya, karena ternyata penting loh ternyata website personal branding itu, dan juga isinya itu bisa diverse kan, bukan berarti harus tentang eh, misalnya artikel aja gitu, atau Betul. portofolio tentang fotografi aja, tapi itu bisa banyak banget isinya. Oke, nah selanjutnya yang mau tanya nih ke Kak Aidil bisa ditahan-tahan dulu, mungkin bisa dicatat dulu, karena selanjutnya kita bakal langsung ke narasumber selanjutnya nih, yang yaitu Kak Ayu Ramadan. Halo Kak Ayu. Halo Dila, halo Kak Aidil semuanya. Oke, boleh langsung aja Kak Ayu. Oke, bentar saya sharing dulu ya. Oke, Oke, udah kelihatan ya semuanya? sudah terlihat Eh, Kak. ya, baik. Seperti yang kita lihat di slide pertama saya itu, title-nya itu membuat website tanpa coding, kerja fleksibel dan sukses bekerja remote. Jadi ada beberapa kata yang kita highlight, sama seperti di banner yang udah di-share, yaitu yang pertama website tanpa coding. Jadi nanti di slide-slide berikutnya, nanti saya akan share gimana cara buat website tanpa coding, tanpa background IT juga, dan tanpa ada pengetahuan tentang pemrograman. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, nanti akan saya bahas juga tips trik saya dalam mencari pekerjaan remote, gimana apply-nya, apa yang perlu saya persiapkan. Nah, itu dua poin utama nanti yang kita akan bahas di materi kali ini. Nah, kemudian lanjut,
sebentar. Oh ya, sebelum memulai materi kali ini, mungkin saya perkenalan dulu. Jadi nama saya Ayu Ramadan. Sekarang bekerja sebagai front-end developer, remote front-end developer di Bravonet Solution, salah satu company di Malaysia. Sekarang saya sudah hampir 3 tahun lebih, eh, udah hampir mau 4 tahun bekerja remote. Jadi udah lama nggak ngerasain kerja onsite. Jadi hanya di rumah saja, atau kadang kerja di cafe atau work from cafe. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Lanjut ke slide berikutnya. Oh ya, ini sosmed saya. Saya aktifnya di LinkedIn. Jadi teman-teman yang mau add connection boleh silakan. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, ada beberapa yang perlu kita persiapkan. Yang pertama itu boleh teman-teman silakan tuliskan nama dan jurusan kuliah atau yang masih berkuliah, atau mungkin yang udah bekerja, boleh silakan tuliskan nama sama profesinya sekarang apa, supaya saya bisa tahu teman-teman yang ada di sini itu dari jurusan apa saja, entah itu sempat ada yang dari jurusan IT sama seperti saya, nanti kita bisa sharing-sharing, atau yang belum atau yang bukan dari jurusan IT, supaya saya bisa tahu nanti, karena di slide-slide berikutnya mungkin ada beberapa istilah-istilah yang tidak familiar sama jurusan non-IT. Nah itu. Yang kedua, siapkan laptop yang sudah diingatkan juga di kolom chat sama kakak admin, siapkan laptopnya. Jadi saya maunya nanti setelah webinar ini kita akan masing-masing itu punya jadi satu website masing-masing. Jadi boleh disiapkan dulu laptopnya, dinyalain, terus nanti buka internet ya. Kemudian nanti saya ada persiapkan door prize atau hadiah untuk teman-teman yang kalau misalnya nanti udah jadi satu websitenya, terus nanti di-share di Instagram Story, terus di tag Instagramnya Kaizen, nanti saya ini akan umumkan, akan kasih hadiah untuk satu orang saja. Nanti di akhir saja ya saya umumkan hadiahnya apa, biar teman-teman semangat untuk buat websitenya. Nah kemudian yang ketiga, siapkan cemilan ya, untuk membantu fokus juga, karena berdasarkan pengalaman ya, karena saya kerja dari rumah butuh cemilan untuk menambah fokus. Ya, saya kira itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Jadi tadi sebenarnya udah dijelaskan singkat sama Kak Aidil, website branding itu apa, website pribadi itu apa, terus sempat juga di-mention SEO itu apa, manfaatnya apa, semua. Nah, sebenarnya sudah cukup jelas juga yang dijelaskan sama Kak Aidil. Nah, di sini saya akan jelaskan versinya saya. Jadi, website pribadi itu sebenarnya suatu platform digital atau situs yang dirancang untuk mempromosikan diri seseorang secara profesional. Jadi sebenarnya tujuan utama dari website branding itu sebenarnya untuk personal branding, mempromosikan diri. Sebenarnya kita bisa menggunakan sosial media yang lain, contohnya Instagram, LinkedIn, atau TikTok atau TikTok misalnya untuk personal branding. Tapi masing-masing sosial media tersebut ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian contohnya di Instagram nih, misalnya saya kasih contoh untuk yang berprofesi sebagai graphic designer nih, pasti udah ada contoh portofolionya kan. Contoh misalnya dia udah desain logo, terus dia mau upload di sosial medianya di Instagram misalnya. Jadi di-upload gambarnya, terus diberikan beberapa deskripsi singkat. Nah, di Instagram kan ada beberapa limit ya, ada beberapa limit gambar yang bisa di-upload, terus teksnya juga, caption-nya ada limitnya. Sedangkan kalau misalnya kita buatkan portofolionya itu di dalam website pribadi kita itu, eee, kelebihannya kita nggak ada limit, mau itu gambarnya mau berapa puluh atau teksnya berapa panjang, itu semuanya bisa. Di LinkedIn pun juga seperti itu ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian ada beberapa informasi juga yang kita tidak bisa full sampaikan di Instagram atau di LinkedIn, tapi di website pribadi kita itu bisa. Nah, kemudian juga yang kita bahas kan ini nanti akan buat website pribadi. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang punya misalnya company bisnis atau bisnis kecil-kecilan, nah mau dibuatkan websitenya itu sebenarnya bisa. Jadi nanti kita bahas gimana cara buatnya ya. Lanjut.
Kemudian ada struktur konten. Jadi sebenarnya di dalam website itu ada beberapa struktur konten yang untuk membangun suatu website itu ya. Nah, contoh di sini saya berikan 5 poin, eee, mulai dari pertama, profil diri. Jadi sebenarnya profil diri itu untuk jadi section pertama itu misalnya profil diri ya, gunanya itu menampilkan informasi tentang siapa kita, terus latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja juga, sama, skill atau keahlian yang kita punya. Nah, kemudian juga kita bisa tambahkan, apa namanya, foto profesional. Jadi foto profesional yang saya maksud di sini bukan ini ya, bukan, pas foto, latar merah atau latar biru. Jadi bukan juga, foto selfie ya teman-teman, tapi foto semi formal yang kayak di apa namanya, di slide-slide awal yang, foto contohnya foto saya atau fotonya Kak Aidil. Nah itu, salah satu contoh, foto semi formal. Nah, teman-teman bisa gunakan foto yang, jenis seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada, section, portofolio. Jadi gunanya, eee, menampilkan portofolio ini sebenarnya untuk memamerkan karya-karya yang pernah kita buat, atau pernah, kita hasilkan. Baik itu, project yang pernah kita buat, tulisan, desain, kemudian pencapaian lain yang, relevan sama, bidang atau skill kita. Nah contoh, graphic designer ya, saya ambil contohnya graphic designer saja ya. Graphic designer punya logo, punya desain, udah punya desain logo, desain banner. Nah, itu bisa kita, masukkan semua, galeri-galerinya atau gambar-gambarnya ke dalam website kita. Jadi portofolio ini, membantu memperlihatkan, kemampuan kita sama keahlian, kita kepada calon kliennya kita atau, eee eee, recruiter atau, HRD bagi yang, lamar kerja ya. Kemudian yang ketiga itu ada blog atau artikel. Nah, gunanya di sini, itu beberapa website personal branding atau beberapa website website pribadi itu ada yang pakai blog atau artikel yang, kita tulis, untuk menunjukkan keahlian yang, kita, punya di bidang tertentu. Nah, konten ini itu biasanya, meningkatkan, kredibilitas kita sebagai seorang ahli di bidang yang kita tekuni. Nah, contoh misalnya kan, saya ambil contoh, graphic designer. Saya udah banyak, buat portofolio, entah itu desain logo dan lain-lain. Nah, di bagian blog atau artikel ini kita bisa, tambahkan misalnya, contoh artikelnya cara membuat, logo atau tutorial membuat logo menggunakan Photoshop atau menggunakan Corel Draw. Nah, jadi kita bisa, tuliskan artikel atau teks yang, sesuai dengan, judulnya tersebut. Jadi itu bisa menambah kredibilitas kita kan. Nah, itu untuk, blog atau artikel. Kemudian ada testimoni. Jadi di testimoni ini, sebenarnya kita bisa menambahkan ulasan atau review atau pendapat dari rekan kerja kita, atau klien, atau atasan yang pernah bekerja sama kita. Jadi, eee, bukan cuma barang aja yang kita udah beli di Shopee atau Tokopedia yang perlu kita review ya teman-teman. Diri kita sendiri itu perlu di-review juga sama orang-orang. Nah, saya mungkin bisa kasih contoh. Eee, Contoh nih, misalnya ada barang A ya, barang A ini dia udah terjual 10 biji, kemudian bintangnya itu ada 5. Nah, kemudian barang B ini dia sama juga terjual, 10 biji, bintangnya 5, tapi, di barang B ini ada beberapa, orang yang sudah beli dan, me-review barang tersebut. Contohnya misalnya, barangnya, bagus, apa namanya, jahitannya rapi, warnanya, cocok. Nah, itu ketika kita dihadapkan dengan 2 kondisi ini untuk membeli salah satu barang ini, pasti, teman-teman pilihnya yang mana? Atau trust-nya itu, belinya yang mana? Kalau saya sendiri pasti, beli barang yang B kan, bintangnya 5, terus, udah beli 10 dan ada pula yang, review. Jadi, sama halnya sama kita. Jadi testimoni ini itu menambah kepercayaan dan validasi terhadap kemampuan dan kepribadian kita. Nah, contoh lagi misalnya, saya nih front end developer, pengalaman 3 tahun, terus di sosial media saya ada, salah satu teman saya yang udah, kasih ulasan nih tentang, cara kerja saya gimana, misalnya, si Ayu kerjanya cepat, task yang diberikan itu, bisa diselesaikan dengan, timeline, waktu yang diberikan. Nah, terus si front end developer yang kedua ini
sama juga pengalamannya 3 tahun, tapi di sosial medianya itu dia nggak aktif, terus nggak ada juga yang review. Nah, ketika ada misalnya HRD atau recruiter yang mau nge-hire salah satu dari kami, pasti otomatis yang lebih, dipercaya itu pasti saya kan. Nah, itu gunanya, section testimoni nanti di website pribadi kita. Nah, kemudian yang kelima ada kontak. Jadi, di kontak ini bisa, menambahkan informasi, kontak yang, mudah diakses seperti email, LinkedIn, atau sosial media yang lain. Jadi, untuk, alamat misalnya, alamat rumah itu jangan jangan ini ya, jangan di-share di website pribadi kita atau di CV kita. Nah, itu cukup sosial media saja atau, email. Jadi, bagian ini tuh mempermudah orang lain untuk, menghubungi kita kalau misalnya nanti ada mau kerjasama atau peluang kerja. Jadi ini poin yang kelima itu penting karena contoh misalnya dari poin 1 sampai 4 kita udah lengkap nih, mulai dari profil diri sampai testimoni udah lengkap, tapi nggak ada, kontak, personnya kita. Jadi ketika ada orang yang mau hubungi kita, ya ini kan nggak jadi kan, jadi harus lengkap mulai dari profil diri, sampai kontak. Nah, sebenarnya ada banyak lagi, konten-konten yang lain yang bisa kita tambahkan, tapi menurutku kelima ini, menurutku yang, poin utama dalam membuat, website pribadi. Nah, lanjut. Nah, kemudian, akan ada pertanyaan buat website tanpa coding, terus ada tanda seru, tanda tanyanya nih. Jawabannya itu adalah pasti bisa. Jadi seperti yang kita tahu kan, perkembangan teknologi sekarang makin gila-gilaan. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan, teknologi tersebut. Nah, salah satunya untuk membuat website, itu kita sekarang bisa tanpa coding. Istilahnya sekarang itu kita sebutnya website builder. Jadi, website builder itu sebuah platform yang memudahkan kita untuk membuat website tanpa perlu memiliki background IT, tanpa perlu memiliki pengetahuan pemrograman. Kemudian, dengan, menggunakan website builder ini, kita bisa juga, membuat situs website dengan cepat dan mudah, tanpa harus menulis kode secara manual. Kenapa saya bilang cepat dan mudah? Jadi, eee kalau, mungkin saya sharing dulu ya pengalaman sebagai anak IT, kalau saya mau buat website itu harus, from scratch dari awal, misalnya harus saya, jelaskan dulu tag HTML-nya apa, kemudian, saya tambahkan dulu stylingnya, CSS-nya, kemudian kalau misalnya saya ingin, mau, tambah animasi, saya perlu tambahkan JavaScript-nya. Nah itu, setelah itu belum selesai nih, kalau misalnya kita mau publish, kita harus deploy dulu di, public hosting dan lain-lain. Nah itu step-stepnya itu panjang dan, sedikit rumit. Nah sedangkan di website builder ini kita cuma drag and drop, terus bisa pakai template juga, nah udah jadi, terus, udah bisa di-publish juga. Nah, itu kenapa saya bilang cepat dan, kenapa saya juga bilang mudah, karena, eee, s tools-tools yang ada di dalam, website builder ini sangat familiar eee, atau bisa dibilang, pemula friendly, jadi beginner friendly lah ceritanya. Jadi tanpa background IT saya yakin bisa paham ya. Nah, kemudian, next, saya akan berikan contoh website builder. Di sini ada 5, mulai dari Wix, WordPress, Canva, Framer, sama Squarespace. Sebenarnya selain dari 5 ini ada banyak sekali website builder. Jujur saya pun, tidak mencoba semuanya, jadi hanya beberapa. Nah, dari kelima ini, nah yang nantinya kita akan, demokan, yang akan nanti kita coba itu, saya pilihnya Wix. Jadi, dari kelima website builder ini punya, perbedaan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan punya level tingkat kerumitannya, berbeda-beda, mulai dari level pemula sampai level advance. Nah, karena, di sini saya rasa mungkin, eee, selain apa, kebanyakan dari non-IT ya, jadi saya pilihnya Wix. Karena pertama kelebihan Wix itu sangat mudah digunakan karena, editornya itu menggunakan drag and drop. Jadi kalau misalnya mau buat button, kita, drag saja terus nanti diletakkan di kanvasnya. Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, di Wix ini menawarkan ratusan bahkan, template yang bisa kita sesuaikan. Jadi
kita bisa buat dari scratch dari awal, ataupun kita bisa pakai template yang disediakan sama Wix. Nah itu. Yang ketiga ada SEO tools yang sempat di-mention juga sama Kak Aidil. SEO ini search engine optimize, yang gunanya itu untuk meningkatkan visibilitas kita di Google atau di mesin pencari. Jadi ketika kita cari nih namaku misalnya Ayu Ramadan, ya, nanti kalau misalnya kita manfaatkan SEO tools ini di Wix, nanti kita bisa berada di urutan pertama. Kalau misalnya saya cari namaku di Google, atau minimal di halaman pertama lah di Google. Nah itu gunanya SEO tools ya. Jadi ini cocok untuk pemula ataupun yang punya bisnis kecil-kecilan, terus ada portofolio pribadi juga, ataupun yang mau atau yang suka buat-buat tulisan blog atau artikel ya. Nah, jadi saya nanti akan pakai Wix. Oke, next. Sekarang kita lanjut langsung ya demo. Saya mau baca chat dulu. Ini teman-teman rata-rata dari mana? Ada yang dari jurusan IT kah? Bentar ya. Ada yang jadi jurusan IT. Oh, ada yang ini ya, seller produk digital. Oke, nice, nice. Jurusan komunikasi, oke. Oh, ada yang sistem informasi juga. Oke, nice. Oke, sekarang udah dipersiapkan nggak ininya, laptopnya? Jadi, teman-teman yang udah eh, buka laptopnya, silahkan klik di Google Wix. Nanti teman-teman pilih wix.com. Bentar ya. Ini saya demonya kayaknya nggak usah dari ini ya. Buat akun saya langsung login aja ya, supaya mengefisienkan waktu. Jadi teman-teman gampang kok ininya create akunnya. Saya coba login dulu. Oh iya, saya minta tolong kalau misalnya nanti cara saya menjelaskan terlalu cepat, boleh diperingatkan ya, teman-teman. Saya login dulu. Kak Ayu udah mau mulai ganti share screen ke webnya kah? Oh iya, oh iya, belum saya share. Oh iya, Yang belum bentar. ke Wix, Kak. Aduh. Oh iya, maaf ya, maaf, maaf, maaf. Oke, udah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Maaf ya. Jadi saya ulang, teman-teman bisa ketik Wix di Google-nya, terus nanti ada wix.com. Teman-teman bisa klik dan coba buat akun dulu. Di sini saya nggak ini ya, nggak demokan dari buat akun, jadi saya langsung login aja. Nah, tampilan setelah loginnya seperti ini. Ada create new folder dan create new site. Jadi kalau teman-teman langsung mau buat websitenya, silakan klik aja juga create new site-nya. Bentar. Nah, di sini ada pilihan kita mau gunakan AI atau enggak. Nah, saya maunya kita from scratch dari awal, jadi without AI. Di sini juga ada pilihan kita mau buat website online store, portfolio. Jadi udah disediakan sama Wix, tapi saya maunya ini ya dari awal, jadi saya skip aja. Kita tunggu. Nah, nanti di sini ada pilihan kita mau domain websitenya kita nanti itu namanya apa. Tapi untuk saat ini untuk setting-settingnya saya nanti ya di belakang. Jadi kita langsung aja untuk ininya, untuk buat desainnya dulu. Nah, di sini juga ada pilihan kita mau pakai blog, portofolio, form, ini semua kita bisa pakai ya, tapi kita skip karena saya maunya dari awal. Oke, klik continue to dashboard. Oke, udah kelihatan ya. Jadi ini dashboard untuk website yang nantinya akan kita buat. Kita bisa
klik dulu di bagian pojok kiri. Nah, di sini nama website default dari Wix. Nah, itu di sini di sebelah kiri juga ada beberapa panel, tapi untuk saat ini saya nggak jelaskan satu persatu ya teman-teman, karena akan panjang, nanti jadinya 4 SKS ininya webinarnya. Kemudian di sini ada juga connect to custom domain. Jadi sebenarnya ini juga kekurangannya. Di Wix itu nanti ada default domain. Dia itu saya kira Wix dot apa begitu. Terus slash nama apa namanya? Nama website kita. Tapi kalau misalnya teman-teman punya domain sendiri atau mau beli itu kayak contoh misalnya mau modelnya seperti ini ya, mystunningwebsite.com. Nah, ini boleh kita masukkan di sini, tapi untuk saat ini kita pakai default dari Wix itu sendiri dulu ya. Oke, sekarang lanjut kita skip aja ya untuk custom domainnya. Nah, di sini ada button design site, klik aja. Nanti kita akan ada dua pilihan, generate by AI atau customize a template. Nah, saya nggak mau pakai AI, jadi saya pilih customize a template. Jadi saya klik pick a template. Oh ya, sebenarnya saya mau tanya, apakah teman-teman udah pernah coba pakai Wix atau ada yang apa namanya, udah pernah coba buat website sendiri kah? Pakai platform lain? Boleh di-share di chat ya, nanti saya baca pakai website apa. Nah, di sini yang saya bilang tadi yang di awal, Wix itu menyediakan ratusan template. Jadi teman-teman bisa klik atau pilih apapun templatenya, itu sudah ada ya. Saya maunya pakai blank template saja biar kita tahu dari awal gimana. Ini juga ada. Pilih blank template ya. Klik edit. Tunggu sebentar. Sambil itu saya buka ini ya. Oh iya, maaf ya. Depan begini. Oh ya, cara jelasin saya cepat ya. Oh ya, maaf ya. Sebenarnya saya pakai Vercel untuk hosting webnya. Oh iya, Vercel. Atau Netlify juga boleh. Oh, kebanyakan yang belum ya. Berarti udah cocok nih kita pakai Wix ya. Teman-teman yang udah pernah coba buat website pribadinya, boleh nanti bantu saya jelasin ya ke teman-teman yang ini belum pernah. Oke, ini kok lambat ya? Bentar ya. Ya, sambil nunggu juga, ini saya udah siapin contoh desain yang mau kita tiru, ATM, amati tiru modifikasi. Ini saya ambil dari Dribbble untuk desainnya. Jadi nanti kita akan buat websitenya seperti ini, kurang lebih ya, kita modifikasi juga sedikit. Jadi di sini dari slide sebelumnya kan saya jelaskan struktur konten ya. Jadi ada profil diri, kemudian ada apa lagi namanya? Ada portofolio, terus ada ini juga yang apa lagi namanya? Testimonial, terus ada artikel, ya kurang lebih sama ini, ada kontak ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini. Oke, udah kelihatan tampilan awal dari edit site-nya. Mungkin saya akan menjelaskan singkat sedikit. Jadi kita mulai dari atas saja. Yang penting-penting juga yang saya perlu jelaskan. Yang pertama itu ada preview dan publish. Di preview ini kita nanti gunanya untuk melihat secara real life apa namanya website yang kita desain. Jadi misalnya saya udah tambahkan button, terus saya mau lihat dulu nih di versi desktopnya atau di versi mobilenya udah oke atau belum sebelum dipublish ya. Nah, boleh kita klik preview. Terus yang kedua ada publish. Ini nanti gunanya untuk mengupload website kita
supaya nanti teman-teman yang lain bisa ngakses juga secara secara relief. Oke, terus yang berikutnya ada page. Kita bisa klik. Di sini kita bisa manage page, jadi bisa lebih dari satu halaman. Kita bisa tambahkan. Untuk saat ini saya mungkin cukup satu halaman saja. Yang berikutnya ada icon desktop dan mobile. Ini supaya kita bisa cek responsifnya. Responsif itu contoh misalnya di Shopee kan untuk di versi laptop itu tampilannya berbeda sama di mobile. Itu ada settingan khususnya untuk kita bisa lihat, untuk kita bisa atur ini udah oke di desktop sama di mobile. Nah, itu ya. Kemudian ini URL-nya nanti, dan kita lanjut ke bagian kiri panel. Ini ada beberapa panel atau tools yang disediakan sama Wix. Kita bisa klik dulu. Ada add element. Nah, di sini udah disediakan mulai dari teks, image, gambar, button, galeri juga, terus ada sosial media. Nah, nantinya itu kita yang akan pakai ya. Mulai dari heading seperti ini udah disediakan juga. Lanjut ke sini ke section. Jadi di Wix itu sebenarnya menyediakan juga section yang tadi saya sebutkan ya. Contohnya testimonial nih, udah ada di Wix. Udah dibuatkan apa namanya? Komponennya udah dibuatkan, jadi sisa kita drag aja, bisa kita pakai atau buat manual juga boleh. Itu contoh section yang udah jadi ya. Terus ada site page dan menu. Ini kita bisa tambahkan halaman atau tambah menu, boleh. Nanti saya contohkan. Ini site design untuk menambahkan styling di website kita. Nah, saya kira itu aja dulu ya untuk di bagian kiri yang kita gunakan. Sama ini juga tambahan media. Kita bisa gunakan gambar default dari Wix itu. Ya, sama layers. Itu aja untuk saat ini. Nah, terus yang ada di tengah-tengah ini namanya blank space ya, atau kanvas kosong. Saya zoom out dulu, bisa kelihatan. Jadi struktur website itu sebenarnya ada 3. Ada header, ada main section, sama footer. Nah, kita bisa lihat contoh Shopee. Di sini contoh headernya, terus ini contoh main section, dan ini contoh footernya. Oke. Nah, saya langsung saja. Contoh nih, kita lihat desainnya dulu. Di desainnya itu kan ada teks sama menu ya. Jadi saya buat dulu add element. Kemudian kita pilih menu dan anchor. Drag. Kemudian selain itu ada heading juga. Saya klik add element lagi. Ada teks. Saya maunya pilih heading 6 untuk font size-nya sudah disediakan juga. Ya, oke. Kita ubah teksnya, saya klik 2 kali ya. Contoh nih misalnya namanya John Doe. Terus menunya itu saya atur posisinya dulu ya teman-teman. Terus saya mau tambahkan beberapa menu. Oh ya, ini saya mau perlihatkan juga ya contoh website pribadi saya. Cuman ini versi lama. Ini kayaknya tahun 2021 saya buat. Jadi ada header, profile. Ini portofolio saya. Cuman ini versi lama, saya belum update. Nah, saya mau buat seperti ini ya teman-teman. Saya kembali ke sini dulu. Saya klik manage menu. Kemudian nanti ada pilihan add menu item. Saya pilih section. Terus kita klik aja done. Terus nanti menunya ada portfolio. Terus saya mau buat lagi menu 1 kontak. Ya, saya kira itu cukup dulu. Ini saya mau ubah dulu tulisannya, jadinya home. Oke, kayaknya 3 cukup ya. Terus sekarang kita masuk ke stylingnya. Ini stylingnya ini ya, tulisan tegak bersambung. Bentar.
kita klik 2 kali, terus edit text. Nah, saya mau ganti font stylenya ya. Jadi di sini kita bisa atur stylingnya gimana. Saya pilih, bentar. Ini kayaknya mirip-mirip ya. Terus kita bisa atur font size-nya juga ukurannya. Untuk ukurannya 25 kayaknya cukup. Kemudian saya mau buat bold, mau italic juga boleh. Nah, ini untuk warnanya juga boleh diedit-edit. Ini teman-teman ini ya, apa namanya, explore sendiri ya. Saya cuma perlihatkan beberapa contohnya aja. Kemudian kalau udah, bentar ini salah nih namanya, John Doe. Kita lanjut ke bagian menunya. Saya klik 2 kali, terus ini ya, desain yang ada icon seperti ini. Kita klik. Nah, ini kan saya mau ubah font size-nya, terus font style-nya. Saya klik dulu, terus ini udah disediakan beberapa stylingnya. Cuman saya mau buat sendiri ya stylingnya. Saya klik dulu, kemudian ada warna, bentar. Saya pilih dulu menu items-nya. Bentar. Klik. Terus saya mau buat ini karakter spacing itu ini ya contohnya kita mau buat jarak di antara setiap huruf seperti ini. Nah, boleh ya kan? Nah, kita bisa ubah juga backgroundnya warnanya apa, itu nanti teman-teman explore sendiri ya teman-teman. Nah, untuk header saya kira cukup ya, udah mirip-mirip nih. Nah, kita lanjut ke bagian profilnya. Jadi kita klik dulu add design section, terus kita tambahkan elemen. Ini pasti udah pasti pakai heading 1 ya, karena tulisannya besar. Jadi saya klik, terus ada button juga. Saya klik add elemen lagi. Kita cari button. Nah, ini saya mau pakai yang ini ya. Udah. Di situ kita atur dulu posisinya. Kemudian di sini kan kalau saya lihat di sini ada 2 kolom ya dibagi. Kolom pertama itu untuk title-nya dan kolom kedua untuk gambarnya. Nah, saya mau buat kolomnya dulu. Bentar. Caranya itu kita klik explore section layout di sebelah kanan. Terus sectionnya itu kurang lebih lebarnya atau ukurannya seperti ini ya. Mau yang lebih besar juga boleh, tapi saya pilihnya yang ini. Kemudian kalau udah, kita klik kanan sectionnya, terus add column. Jadinya ada 2 column. Kolom yang pertama untuk teksnya, yang ini untuk gambar ya. Saya tambahkan dulu add elemennya. Gambar. Kita pakai yang default dulu. Terus kita masukkan ke dalam kolom, kita drag dulu. Nah, sekarang kita masuk ke stylingnya ya. Jadi di sini dia ada UX designer. Oke, kita buat. Saya mau pakai, saya mau coba ininya, fitur AI-nya ya. Graphic designer. Oh. Oke, boleh nih pakai yang ini ya. Saya copy. Nah, jadinya seperti ini. Terus kita lanjut ke buttonnya. Kita atur dulu lebarnya. Terus kita ke stylingnya dulu ya, yang bagian heading. Klik edit text. Pertama font size-nya dulu kita ini. Kita pilih heading 1 ya. Jangan heading 2 aja. Oke. Terus saya mau ganti apa lagi ya? Font style. Saya mau pakai ini. Terus kita buat bold. Saya mau font size-nya itu ukurannya seperti ini. Dan
saya mau highlight tulisan graphic desainnya. Nah, kita blok dulu ya tulisannya, terus pilih color, terus tambahkan warna, karena temanya warna orange, jadi saya pilih ini. Oke, udah jadi nih. Terus kita lanjut ke bagian buttonnya, kita ubah warnanya, diklik dulu elemennya ya teman-teman, kalau mau ini edit stylingnya, terus pilih customize, terus ada ini, color, kita ganti jadi warna orange. Nah, kemudian karena teksnya nggak kelihatan, jadi kita ini ya, pilih colornya warna hitam. Terus saya mau nggak ada border, jadi 0. Oke, nice. Nah, yang di sebelah kiri udah jadi. Sekarang kita ke kolom gambar, change image. Kak Ayu, maaf Ya, interupsi. ya. Waktunya 5 menit lagi ya, Kak? Oh ya, oke. Saya mau cari gambar laki-laki, contoh. Yang cakep, kira-kira yang mana ya? Ini boleh nih. Kita atur dulu tingginya dan lebar. Kemudian habis dari sini kita mau lihat previewnya gimana. Oke, jadi untuk header dan section profile dirinya udah selesai. Kita mau lihat dulu previewnya gimana. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau kita mau lihat di mobile juga boleh. Ini udah diatur responsifnya juga sama Wix, jadi aman. Terus sekarang saya mau coba publish ya. Saya klik publish. Nah, di sini contoh default dari domainnya Wix itu seperti ini ya, email, terus ada wixsite.com. Nah, di sini saya mau buat namanya Ayu Ramadan. Save and continue. Oke. Nah, sekarang kita udah bisa akses. Sorry. View site. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Ada header, terus ada profile dirinya juga. URL-nya seperti ini berdasarkan yang udah kita setting tadi. Nah, karena waktunya nggak cukup, jadi untuk saat ini yang bisa saya demokan itu hanya header sama profile diri ya. Nah, lanjut mungkin ke slide berikutnya. Tips, trik, dan kerja remote. Jadi ini saya akan share beberapa pengalaman saya, dan saya yakin itu kalian ketika cari di internet itu nggak ada, karena yang akan saya share ini nggak ada di internet manapun. Jadi nanti dicatat ataupun diimplementasikan juga boleh. Contoh yang perlu dipersiapkan itu adalah bahasa Inggris. Sudah pasti karena ini targetnya kita kan di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Karena sekarang di Indonesia untuk pekerjaan remote itu sudah sangat jarang, sudah kebanyakan onsite juga. Jadi untuk persiapan skill bahasa Inggris itu sangat penting, dan siapkan juga CV-nya bahasa Inggris supaya nanti ini menunjukkan kalau kita punya kemampuan berkomunikasi yang baik di bahasa Inggris. Kemudian yang kedua ada CV ATS friendly. Mungkin saya bisa tampilkan sedikit ya CV saya, contoh ATS friendly. Seperti ini, ada beberapa section-section juga. Jadi kita buat sesimpel mungkin, clean mungkin. Jadi gunanya ATS friendly ini itu sebenarnya apalagi namanya? Untuk memudahkan nanti
mesin ATS itu mengindikasi CV kita itu udah ATS friendly atau enggak. Apalagi kalau misalnya kita nanti apply-nya itu di job portal ya. Nah, sekarang di job portal itu semuanya pakai mesin ATS friendly namanya. Itu ini ya, ada section about me, kemudian skillnya apa. Jadi hindari penggunaan icon, penggunaan grafik atau tabel. Nah kan biasanya ada tuh skill yang biasanya pakai bahasa Inggris, kemampuannya bintang 5. Nah itu sangat-sangat tidak dianjurkan untuk CV ya. Jadi itu. Kemudian ada edukasi juga. Ini kalau bisa pendidikan terakhir aja, nggak usah dari SD, SMP, SMA sampai sarjana itu nggak usah. Jadi pendidikan terakhir aja. Kemudian ada work experience bisa ditambahkan. Dan yang terakhir itu ada portofolio atau project. Teman-teman bisa tambahkan mungkin minimal 5, atau kalau misalnya teman-teman nggak punya project, kalian bisa buatkan fake project aja. Nanti bisa ditambahkan di sini. Dan tips juga untuk CV ATS friendly, minimal mungkin 2 halaman aja itu udah cukup ya. Kemudian yang ketiga itu ada cover letter. Cover letter ini biasanya kita pakai untuk disertakan sama CV saat melamar kerja. Jadi fungsi utama dari cover letter itu untuk memperkenalkan diri kita kepada HRD, kemudian isinya itu menjelaskan kenapa kita tertarik sama posisi tersebut. Dan yang keempat itu ada portofolio, itu udah kita contohnya website pribadi itu seperti itu. Kemudian setelah kita udah siapkan keempat ini, nantinya kita apply di mana? Nah, itu pertanyaannya kan pasti. Nah, ini beberapa job portal yang sudah saya coba semua dan udah saya yakin dari opsi-opsi yang ada ini itu udah yang paling baik menurutku. Jadi saya ada jadi saya pisah yang ini dan di sebelah kanan ini khusus untuk remote working. Cuman setelah saya coba untuk yang ini remote.co, we work remotely sama FlexJobs itu kebanyakan dari negara US. Kemudian untuk tembusnya itu menurutku susah ya. Jadi saya coba berbagai cara, coba job portal juga yang lain. Nah, yang ini yang menurutku udah terbaik. Contohnya itu ada LinkedIn. Jadi LinkedIn itu sebenarnya bukan sosmed biasa, itu sosmed yang menurutku powerful. Kita bisa cari job di situ. Contohnya saya kasih tips juga untuk cari kerjaan di LinkedIn. Saya coba buka LinkedIn saya. Contoh nih, misalnya saya mau cari kerjaan di Singapura. Tipsnya adalah kita masuk ke halaman profil kita dulu, terus kita ganti region kita jadinya Singapura. Oh, sebentar. Saya mau perlihatkan dulu ya. Kita jobs dulu, ke halaman jobs, terus cari digital marketing nih misalnya. Terus saya cari Singapura. Ini nanti jobs yang ada di Singapura ya. Kemudian saya coba ubah regionnya dulu jadi Singapura. Terus saya refresh dulu. Saya cari lagi digital marketing. Sorry, bukan ini ya, bukan Malaysia. Singapura. Nah, jadi hasil yang diberikan sama link ini itu berbeda ya, teman-teman. Jobnya. Kalau misalnya kita ubah dulu region kita. Kemudian yang berikutnya itu ada Indeed atau Jobstreet. Ini sama-sama aja. Tipsnya juga, contoh nih misalnya Indeed. Saya mau cari kerjaan nih di Indeed. Saya mau cari digital marketing. Nah, otomatis ini nggak ada ya teman-teman. Kita mau cari digital marketing di Singapura. Nah, tipsnya itu kan sekarang kita lagi ada di domain Indonesia ya. Nah, kalau misalnya kita mau cari kerjaan di Singapura, itu kita bisa masuk ke domainnya Singapura. Jadi saya ketik dulu Indeed Singapura. Nanti diarahkan ke sini. Jadi beda ya domainnya Singapura dan Indonesia. Jadi ketika saya cari digital marketing, terus jobs,
Nah, ini udah beda kan? Apa namanya? Jobs yang disediakan yang sebelumnya sama yang sekarang. Jadi ini sekarang jobs digital marketing itu di Singapura ada 2000-an lebih. Nah, itu teman-teman bisa ini ya ganti domainnya. Kalau misalnya teman-teman mau cari yang di Malaysia, boleh cari Indeed Malaysia. Kemudian kalau mau pakai Jobstreet juga boleh. Jobstreet Singapura misalnya. Itu nanti akan berbeda ya teman-teman kalau cari kerjaannya di langsung domainnya Singapura, Malaysia, atau di Indonesia. Kemudian ini ada Upwork juga tahun ini baru saya kulik-kulik juga. Kemudian ada email. Nah, jadi setelah teman-teman apply nih di LinkedIn, Indeed, Jobstreet, itu jangan berhenti di situ stepnya. Setelah kalian apply, itu usahakan minimal cari emailnya HRD, HRD atau apa namanya email dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian kalian bisa apa namanya email kembali atau apply kembali di CV-nya dan sertakan juga kalimat kalau misalnya saya udah apply di LinkedIn atau di Indeed untuk posisi ini. Jadi kenapa harus seperti itu? Karena di LinkedIn atau di Indeed itu saingannya itu ada banyak, mungkin ada puluhan bahkan ratusan. Jadi bagaimana caranya kita bisa meng-highlight profil kita itu salah satunya bisa lewat email ya. Itu salah satu tipsnya juga. Kemudian ada friend referral. Jadi kalau misalnya teman-teman punya eh, teman yang udah kerja di luar atau kerja remote, itu bisa tanyakan langsung aja ada lowongan atau enggak itu sangat-sangat boleh atau istilahnya mungkin di Indonesia itu orang dalam ya. Itu boleh dimanfaatkan seperti itu. Saya kira untuk cari untuk tips trik cari kerjanya itu saya kira untuk job pertanyaan saya kira ini aja. Teman-teman bisa filter juga mau yang remote atau yang hybrid juga itu boleh. Nah, saya kira itu materi dari saya kembalikan ke Kak Dila. Terima kasih. Wah, bagus banget sih materinya dari Kak Ayu itu benar-benar praktek yang aku pun juga bisa gitu. Aku jurusan sistem informasi juga BTW Kak. Jadi walaupun aku ada yang ngerti-ngertinya, tapi aku yakin walaupun yang bukan dari background IT itu juga ngerti gitu. Apalagi dijelasin gimana caranya kita cari opportunity pekerjaan-pekerjaan yang ada di Singapura dan juga di Malaysia. Oke, nah sebenarnya ini kita waktunya itu udah habis. Cuman aku boleh nggak teman-teman minta waktunya untuk jawab sekitar satu atau dua pertanyaan gitu? Boleh lah ya. Boleh kan? Oke, kalau gitu teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja taruh di kolom chat nanti bisa aku bacakan buat Kak Ayu. Dari Kak Gina nih, Oke. Kak Dila, Kak Ayu. Di sini ada pertanyaan dari Kak Gina. Mana tadi ya Kak Gina? Katanya mendingan mana sih pakai Wix atau WordPress? Hmm. Rekomendasinya dari Kak Ayu tuh lebih lebih prefer yang mana ya? Ya, itu saya langsung jawab juga. Jadi perbedaan Wix dan WordPress itu sebenarnya Wix itu tingkat penggunaannya itu bisa untuk pemula, sedangkan kalau WordPress itu sebenarnya untuk setting-settingnya itu sedikit rumit. Jadi menurutku perlu ada background IT juga di dalamnya. Jadi tergantung dari kitanya sendiri. Kalau misalnya ada sedikit apa namanya pengalaman IT, boleh pakai WordPress karena menurutku fiturnya itu lebih lengkap. Kita bisa buat apa namanya e-commerce juga di WordPress itu bisa. Sedangkan kalau di Wix itu menurutku belum terlalu ini ya, belum terlalu apa lagi namanya, belum terlalu powerful dibandingkan WordPress. Kalau dibandingkan fitur, tapi kalau dibandingkan untuk tingkat penggunaannya untuk pemula, saya rekomendasikan untuk Wix aja dulu. Terus Oke, ada lagi nih Kak, izin bertanya. Untuk membeli domain sendiri di Wix itu mudah kah? Jadi untuk beli domain itu sebenarnya bukan di Wix teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli domain sendiri itu
harganya mungkin ada yang paling murah itu mulai dari 30 ribuan. Jadi nanti hasil hasil domainnya itu kita bisa masukkan ke dalam Wix. Jadi untuk beli domainnya itu bukan di dalam Wix ya teman-teman. Jadi, Bisa pakai Hostinger, sekira itu. oke. Oke, sudah terjawab tuh Kak katanya. Oke, kalau gitu teman-teman mungkin nanti yang ada pertanyaan lebih lanjut boleh langsung follow aja kali ya ke Instagram atau ke LinkedIn-nya Kak Ayu. Ya kan Kak? Iya, boleh. Yang tadi juga saya sempat mention yang hadiah ya. Mungkin hadiahnya itu saya umumkan sekarang. Jadi hadiahnya itu nanti saya akan bantu review website pribadinya yang udah dibuat ya. Entah itu pakai Wix atau pakai platform yang lain, nanti boleh bebas aja. Saya bantu review atau bantu edit juga boleh, dan bantu buatkan juga boleh. Jadi nanti bisa hubungi saya aja, baik itu di LinkedIn atau di email boleh. Itu Wah, itu jadi sih lengkap banget. Wah, hadiahnya. itu sih Bukan uang review full 1 juta stack rupiah ya. ya. Itu Bener-bener. aja sih hadiahnya, kecil-kecilan aja untuk 1 orang aja. Wah, untuk 1 orang tapi benar-benar full stack di review dari kanan kiri atas bawah tuh. Jadi boleh Boleh, boleh. langsung aja nanti di-share ya Kak pengalamannya untuk ikut kelas ini. Ya. Oke. Nah, dari teman-teman ini udah tahu kan berarti cara kerjanya buat asah skill di lingkungan kerja, dan juga dari sesi ini tuh kita jadi tahu skill-skill apa yang perlu di-up gitu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman ada pengen ini nih ada kelas khusus apa, itu nanti kalian bisa langsung hubungin di admin kita di @kaizenroom. Oke, nah untuk menutup acara hari ini mungkin boleh teman-teman on cam dan juga pakai virtual background-nya untuk kita adakan sesi dokumentasi. Ini udah di foto. Tunggu sebentar, ada teman-teman yang masih mau on cam? Oh iya ya, boleh. Oke, Ternyata ada dari jurusan IT juga ya, lumayan. iya betul. Ternyata yang tertarik nih bukan cuman yang umum aja gitu. Oke, kalau gitu boleh aku izin foto ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah join. Thank you juga Kak Aidil dan Kak Ayu terutama udah bisa ngisi kelas hari ini. Thank you semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan sekali lagi boleh ditanyain ke Kak Aidil maupun Kak Ayu atau bisa langsung chat di @kaizenroom. Oke, saya sebagai moderator pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Dila. Kak Ayu, thank you so much. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak. Ya, terima kasih semuanya ya. Bye-bye. Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar gak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan,
memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru.